Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kita sehingga kita dapat menjalankan kewajiban puasa Ramadan. Tak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu manfaatnya di yaumul akhir nanti. Para pendengar setia Kultum MTS Muhammadiyah Wawan, Islam yang agung dibawa oleh seorang manusia yang mulia dalam sebuah paket yang lengkap. Tidak hanya mengisyaratkan perintah untuk beribadah sholat, puasa, zakat, dan berhaji saja. Namun, Islam juga mengajarkan bagaimana memiliki kepribadian seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu, seorang Muslim sejatinya menjadi pribadi terbaik yang berkepribadian Islam. Sungguh absurd jika mendapati seorang Muslim yang tidak berkepribadian Islam. Kepribadian seorang Muslim ini sejatinya dipengaruhi oleh dua hal: pola pikirnya yang Islam dan juga pola sikap atau nafisyah atau akhlaknya yang Islami. Keduanya ini tidak dapat dipisahkan, karena itu sesungguhnya saat seseorang telah memahami Islam seperti yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentunya akan menjadi pribadi Muslim yang berakhlak terbaik. Tidak ada kaitannya nafisyah atau akhlak ini dengan penampakan fisik seperti perhiasan, baju, dan sejenisnya. Akhlakul karimah tentunya adalah akhlak yang terpuji. Seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi, "Wa innaka la'ala khuluqil azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas budi pekerti yang agung. Kita dapat menyimpulkan dari firman tersebut bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, akhlakul karimah dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan kehormatan seseorang. Mari coba kita pikirkan dan renungkan sejenak. Apabila tetangga dekat kita ada yang memiliki tabiat suka mabuk-mabukan, berjudi, serta perilaku yang meresahkan masyarakat lainnya, tentunya orang tersebut akan mendapatkan sanksi sosial di mata masyarakat, bukan? Tidak hanya itu, bisa jadi banyak orang yang mengeceknya, bahkan tidak ada lagi yang mau peduli lagi. Contoh tersebut memberikan kita pelajaran bahwa jika ingin dihargai seseorang, maka kita harus menghargai diri sendiri dan menjaga akhlak kita. Ternyata tidak hanya di dunia saja ada hukuman bagi yang melakukan perbuatan yang melanggar norma atau aturan yang ada. Di akhirat pun juga ada balasannya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Abu Daud yang berbunyi bahwa tidak ada yang lebih berat di timbangan amal daripada budi pekerti yang terpuji. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa bukan dalam pergaulan atau di masyarakat saja, kepada orang tua pun kita harus berakhlak yang baik. Mari mulai sekarang kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan menjaga akhlakul karimah kepada semua orang. Hadirin yang dimuliakan Allah, jika kita lihat pada era modern ini, hal yang paling berdasar yaitu pendidikan.
Pendidikan moral amat dibutuhkan di kalangan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Etika dan moral selayaknya diterapkan sejak dini untuk membangun sumber daya manusia yang berakhlak mulia. Beberapa contoh yang tidak asing bagi kita, tidak sedikit para intelektual yang pintar namun tidak dibarengi dengan moral dan akhlak yang baik. Korupsi sudah tidak asing lagi dan menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Tidak sedikit orang yang terkena kasus asusila di negara kita ini. Hal tersebut menjadi sebuah permasalahan yang muncul akibat kurang dibarengi dengan pendidikan moral yang baik ketika di bangku sekolah. Dalam hal ini, guru merupakan sosok yang diharapkan mampu memberikan pengajaran akhlak dan moral kepada muridnya dengan penuh kesabaran. Akhlak mulia merupakan sebuah kunci untuk terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Dalam sejarah kehidupan, telah dibuktikan seorang pemimpin yang memiliki akhlakul karimah dapat mewujudkan masyarakat yang damai dan sejahtera. Seorang pemimpin yang buruk akhlaknya dapat dipastikan bahwa dalam kepemimpinannya ia akan menerapkan cara-cara yang dapat menimbulkan keributan serta kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini tentunya dapat digunakan sebagai pelajaran bahwa akhlak merupakan suatu hal yang teramat penting untuk dipergunakan sebagai pondasi dalam segala aspek. Saudariku yang dirahmati Allah, setiap manusia berperilaku tertentu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Demikian pula dengan seorang muslim, melakukan perilaku tertentu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup ini, kita tidak bisa berlaku sembarangan, melainkan harus berakhlakul karimah atau bersikap sesuai dengan tuntunan Islam, sehingga semua yang kita lakukan mendapatkan catatan amal yang baik. Dengan demikian, marilah kita jaga harga diri dan jaga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga terciptalah generasi-generasi Islam unggulan yang tidak hanya berilmu namun juga berakhlakul karimah. Kiranya cukup sekian kultum dari saya untuk sore hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.